berdoa selesai. Ya, kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai siklus hidup Makhluk hidup. makhluk hidup. Contohnya adalah katak ya. Katak itu hidupnya di mana? Ya, di darat dan di air. Air itu adalah salah satu sumber daya alam. Tahu nggak sumber daya alam itu apa? Nggak tahu, belum tahu. Ya, pengen tahu nggak? Pengen. Ya, kita mau nonton video tentang sumber daya alam supaya kalian tahu apa itu sumber daya alam. Main kan sih? Ya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mikroorganisme. Selanjutnya, ada macam-macam sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Contohnya, Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Apa, Bil? Tentang apa? Sumber daya alam. Ya, apa Cel? Tentang apa? Sumber daya alam. Terus ada yang menemukan hal baru apa di video ini? Sumber daya alam. Ya, pengertian dari sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang bisa dimanfaatkan untuk makhluk hidup atau organisme. Terus berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi jadi berapa? Dua, apa aja? Hayati dan non hayati. Coba Mbak Chelsea, sumber daya alam hayati itu apa contohnya? Hewan, tumbuhan, air ya. Sumber daya alam non hayati contohnya apa, Felis? Perak, batu bara, emas, logam, dan lain-lain ya, betul sekali. Jadi sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, dan sumber daya alam non hayati itu sumber daya alam yang berasal dari selain makhluk hidup ya. Kemudian sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu juga dibagi menjadi berapa? Dua, apa aja? Ada yang tahu tadi? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang bisa diperbarui apa contohnya? Cerita. Tanaman, hewan. Oke, yang tidak dapat diperbarui contohnya apa? Ini dia. Minyak bumi, betul. Terus gas alam. Gas alam. Hasil tambang, iya betul sekali. Kasih tepuk tangan. Ya, betul sekali ya. Yang bisa diperbarui itu contohnya ada air, udara, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kalau yang tidak bisa diperbarui tadi disebutkan sama Nidia, ada hasil tambang, ada minyak bumi, dan lain sebagainya. Ya, kemudian dari banyaknya sumber daya alam, baik itu yang bisa diperbarui atau yang tidak bisa diperbarui, itu kita harus apa ini? Melestarikan ya, supaya tidak punah. Gimana cara melestarikannya? tidak membuang sampah sembarangan. Betul sekali, Yudhis. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, jangan membuang sampah di kali ya, atau jangan membuang sampah di selokan, nanti makan terus kena banjir ya. Terus yang kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali atau penanaman kembali ke hutan yang gundul. Yang ketiga, menanam pohon
Ayo menanam pohon. Ayo ramah lingkungan. Ya, oke, kasih tepuk tangan kita. Puisi yang tadi dibacakan Laura itu tentang apa ya? Tentang sumber daya alam. Iya, tentang bagaimana cara melestarikan sumber daya alam. Gimana caranya Mbak Cerita? Ya, gimana cara melestarikannya? Dengan cara menanam pohon. Terus isi dari puisi tadi apa Mbak Felis? Merawat lingkungan. Terus apa lagi? Amanat atau pesan yang kita petik dari puisi itu apa? Apa Safa? Ya, kita harus menanam pohon. Terus? Ya, kita harus ramah lingkungan. Intinya amanat atau pesan dari puisi tersebut adalah kita harus bisa merawat lingkungan, merawat pohon. Intinya kita harus melestarikan sumber daya alam. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya silakan kalian berkelompok menjadi 4 kelompok ya. Menjadi 4 kelompok. Caranya adalah dengan berhitung 1, 2, 3, 4. Tuh. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini satu lagi sampai 4 dan seterusnya. Nanti setelah berhitung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Ya, oke, mulai dari Elin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ya, oke, sip. Setelah ini silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nah. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Sudah berkelompok semua? Sudah kumpul dengan kelompoknya ya? Ya, sekarang Bu Guru mau membagikan LKPD. Ya, di situ ada 2 lembar. Lembar pertama itu mengenai hak dan kewajiban. Di situ ada langkah-langkah pengerjaannya, langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, potong kata-kata di bawah ini menggunakan gunting atau penggaris. Sudah disiapkan penggarisnya? Sudah. Coba diangkat. Ya, sip. Yang kedua, warnai kertas potongan berdasarkan jenisnya. Hak berwarna merah, kewajiban berwarna biru. Sudah membawa pewarna? Sudah. Coba diangkat pewarnanya. Iya, sip, pintar. Yang ketiga, tempelkan potongan tadi pada kolom yang hak berarti warna merah. Ditempelkan pada kolom yang merah. Kalau kewajiban warna biru ditempelkan pada kolom yang warna biru. Sudah paham sampai sini? Ya. Guru kasih waktu 15 menit, kira-kira cukup tidak? Cukup. Oke, 15 menit dari sekarang silahkan dikerjakan. Oke, jangan cuma satu anak yang mengerjakan ya, semuanya ikut mengerjakan ya. Ikut menggunting, ikut mewarnai, ikut berpendapat. Ini kira-kira apa hak atau kewajiban? Gitu. Jangan hanya satu ya. Ya, sudah selesai? Sudah. Guru minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Kelompoknya Mbak Bilkis silahkan maju ke depan semuanya. Ya, silakan salah satu membacakan hasilnya. Yang lain memperhatikan ya. Ya. Hak dan kewajiban. Kelompoknya dulu, nama kelompok. Anak kelompok. Versi cerita Siti Bilqis. 1. Hak mendapat air bersih. Mendapat lingkungan yang sehat. Bermain di lingkungan yang bersih. Menikmati udara yang sejuk. Menikmati lingkungan segar. Di lingkungan
Jadi ada berapa? Kalian menemukan berapa hak di situ? 6. Menemukan berapa kewajiban? 6. Haknya 6, kewajibannya 6. Jadi intinya kalau hak sama kewajiban harus apa? Seimbang, betul. Hak dan kewajiban harus seimbang. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Kita ulas kembali. Tadi belajar tentang apa saja? Yang pertama, sumber daya alam, yaitu sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian kita belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam, sifat-sifat sumber daya alam. Lalu setelah itu belajar tentang apa lagi tadi yang teman kalian maju? Iya, hak dan kewajiban. Satu lagi tentang makna dari sebuah puisi. Iya, puisi, betul sekali, makna dari sebuah puisi. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini?